Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Haru Channel. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan nanti kita tetap bisa menjaga semangat dalam belajar. Akhirnya kita bisa lolos menjadi ASN P3K. Sekali lagi jangan lupa catat hal baru, kemudian subscribe, like, dan share ya. Kita langsung membahas ke soal yang pertama. Beberapa upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme di antaranya adalah dengan bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama ya, dalam mewujudkan tri kerukunan agama. Yang dimaksud dengan tri kerukunan agama adalah kecuali A. Kerukunan intern umat beragama, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Kerukunan beragama, D. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan tri kerukunan agama ini apa? Nah, apakah yang kecuali ya yang ditanyakan, apakah A, B, C, atau D? Maka jawaban yang tepat adalah C, kerukunan beragama. Jadi, tri kerukunan agama itu ada A, kerukunan intern umat beragama. Jadi, kerukunan antar sesama umat beragama yang satu agama ya, internal. Kerukunan antar umat beragama. Nah, ini antar umat beragama. Satu agama dengan agama yang lain. Kemudian kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini dengan pemerintah. Jadi tri kerukunan agama itu adalah ini. Oke, bisa dipahami. Kemudian menuju ke soal yang kedua. Pimpinan kantor Anda merupakan seseorang yang sangat taat dalam beragama. Nah, soal ini soal narasi gimana kita menerapkan keilmuan moderasi beragamanya. Keyakinan dan kepercayaannya membuatnya tidak pernah lalai dalam menjalankan ibadah. Namun, dengan keyakinan tersebut, terkadang tanpa disadari dia menganggap negatif agama lain dan sedang dalam kesesatan. Jadi, dengan keyakinan yang kuatnya itu terkadang agama lain dianggap rendah, negatif, dan sedang dalam kesesatan. Melihat sikap pimpinan Anda, apakah yang seharusnya Anda lakukan sebagai ASN yang moderat? Ya, jadi Anda menjadi bawahannya. A. Sebagai bawahan saya hanya bisa membiarkan pandangannya tentang agama lain. B. Saya akan menegur pimpinan saya karena tidak menunjukkan sikap toleran. C. Saya akan meminta orang lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi. D. Saya akan mencoba membicarakannya dengan pimpinan saya bahwa setiap kepercayaan harus dihormati. Jadi bagaimana sikap Anda ya, yang patut, yang pantas, yang harus dilakukan sebagai ASN? Maka dari pilihan jawaban ini bisa kita lihat yang paling baik adalah D. Saya akan mencoba membicarakannya dengan pimpinan saya bahwa setiap kepercayaan harus dihormati. Kenapa? Kok tidak B? Saya akan menegur pimpinan saya. Antara B dan D itu bisa kita lihat mencoba membicarakannya berarti itu dengan cara pendekatan atau persuasif ya, artinya secara halus membicarakan dulu ya. Kalau menegur itu berarti sebelumnya pimpinan tersebut sudah di, sudah tahu kalau itu sikapnya intoleran, namun tetap melakukan, akhirnya ditegur. Kalau meminta orang lain, nah ini meminta orang lain itu setelah kita memberikan pemahaman kepada beliau dan beliau tidak menganggapnya. Nah, baru nanti kita meminta pertolongan orang lain. Nah, gitu. Jadi lebih baik kita sebagai seorang ASN harus memberikan pendekatan dan mencoba untuk membicarakannya secara baik-baik. Oke, bisa difahami ini. Selanjutnya, tindakan kita sebagai seorang ASN ketika menemukan radikalisme adalah, nah ini kita, loh ini radikalisme ini. Nah, bagaimana tindakan kita seharusnya sebagai seorang ASN ya? Karena ASN itu anak emas, ya anak emas yang harus menjalankan tugas fungsi sebagai ASN yang moderat lah.
Apa tindakan kita? A. Pencegahan, B. Persuasif, C. Intervensi, ataukah D. Semua benar? Nah, mana ini? Atau mencegah, atau persuasif itu pendekatan secara halus, ataukah intervensi langsung campur tangan? Nah, mana ini? Jawaban yang benar adalah D. Semuanya benar. Jadi, tindakan kita ketika menemukan radikalisme itu adalah pencegahan. Pencegahan itu berarti ketika belum terpapar radikalisme. Artinya ketika sudah tumbuh ya, tumbuh bibit-bibit radikal, misalkan intoleran ya, dikit-dikit salah, wah kamu itu salah itu tidak seperti itu. Lah itu sudah menunjukkan bibit-bibit radikalisme. Lah kita kasih pencegahan. Nah, pencegahan, pemahaman. Kemudian non persuasif lah. Kalau sudah pencegahan kita eh, dengan cara halus kita berikan pemahaman, akhirnya kita benarkan ya, kita benarkan. Kemudian kalau masih apa ya, tetap melakukan tindakan radikalisme tersebut, nah, baru intervensi artinya kita harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Oke, selanjutnya biasanya soalnya ini tidak harus eh, apa pencegahan, persuasif, intervensi tidak seperti itu. Biasanya soalnya seperti tadi narasi seperti ini. Bagaimana tindakan kita yang pas ya. Yang jelas tidak harus langsung menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Memberikan pemahaman yang baik dengan cara yang baik pula. Oke, soal selanjutnya, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan merupakan A. Tugas Kemenak, B. Fungsi Kemenak, C. Visi Kemenak, D. Misi Kemenak. Nah, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan merupakan apa ini? Apakah tugas, fungsi, atau visi, atau misi Kemenak? Jawaban yang tepat adalah B. Fungsi Kemenak. Nah, ada 9 fungsi Kemenak yang di sini saya tulis, bisa kita lihat, kita baca pelan-pelan, tidak harus dihafalkan, yang penting kita eh, udah tahu ini. Jadi semakin sering kita membaca, nanti insya Allah kita mudah ingat ya, mudah ingat. Oh ini sebagai fungsi Kemenak, ya itu. Oke, soal selanjutnya. Sikap radikal dapat dilihat dari bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi ini sikap radikal itu dapat dilihat dari ciri-ciri ini. Bagaimana dia berinteraksi. Sikap tersebut dapat berupa menarik diri dari lingkungan, ya, memaksakan apa yang diyakininya terhadap kelompok lain, hingga menginisiasi kekerasan. Undang-undang yang mengatur tentang radikalisme dan terorisme adalah, oh ini PR dari video kemarin. Banyak yang sudah menjawab, jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya. Biasanya seperti ini ya, ada peluang keluar ya tentang regulasi seperti ini. Tentang hukum-hukum undang-undang seperti ini. Undang-undang yang mengatur tentang radikalisme dan terorisme itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kalau peraturan yang mengatur tentang apa ya, FKUB, pendirian rumah ibadat itu kan PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Seperti itu biasanya keluar. Oke, selanjutnya rekan Anda tiba-tiba mengajak Anda untuk mengikuti organisasi yang aktif mengkritik pemerintah hanya karena saya pernah menyampaikan pendapat yang kurang setuju terhadap program pemerintah. Jadi Anda mempunyai teman dan tiba-tiba mengajak, ayo kita eh, tolak ya, kita tidak setuju, kita oposisi terhadap pemerintah dengan paham-paham seperti ini. Dengan alasan karena Anda pernah menyampaikan sesuatu program pemerintah yang itu menurut Anda kurang kurang setuju ya. Maka sikap sebagai seorang ASN Kemenak adalah A. Tidak setuju adalah hal yang wajar bagi pemerintah dan melawan pemerintah adalah keputusan yang tepat. B. Langsung setuju karena Anda tidak senang dengan program pemerintah. Langsung setuju gabung itu ya, organisasi aktif mengkritik pemerintah. Ataukah C.
menjelaskan kepada teman bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan mengikuti organisasi tersebut. Ataukah D, tetap mengendalikan diri dan tidak terpengaruh kepada teman untuk mengikuti organisasi yang mengarah kepada ranah radikalisme ya. Jadi jawaban yang paling tepat sudah kelihatan adalah D, tetap mengendalikan diri dan tidak terpengaruh kepada teman untuk mengikuti organisasi yang mengarah kepada ranah radikalisme. Seperti ini, soal seperti ini merupakan soal eh, kalau dimasukkan ke dalam kisi-kisi yaitu kisi-kisinya taat konstitusi ya. Taat konstitusi. Jadi sebagai seorang ASN bagaimana integritasnya diukur, profesionalisnya diukur. Nah, di soal dalam taat konstitusi itu tidak harus terang-terangan ada kalimat konstitusi atau gimana ya. Karena konstitusi itu kan taat konstitusi itu kan menghormati, mematuhi hukum yang berlaku di negara sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan itu juga nanti menimbulkan komitmen kebangsaan dan lain-lain. Jadi soal-soal seperti itu biasanya dimodifikasi tidak langsung memunculkan kalimat taat konstitusi. Nanti kita buat di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Semoga video-video kali ini bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan sampai SK berada di tangan ya. Semoga kita lolos semuanya. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.